Shalom semua kekasih Tuhan. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan bahagia. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau jadikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan kehidupan yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima apa yang terbaik yang sudah Engkau sediakan dalam hidup kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan saat teduh dan kita percaya bahwa hari ini kita mau belajar bersama-sama. Satu judul firman adalah ranting yang berbuah. Dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur, mari kita baca satu ayat di Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam pengajaran Yesus ini, ada Yesus sebagai pokok anggur, Bapa sebagai pemilik atau pengusaha kebun anggur, dan peran kita adalah sebagai ranting. Dan di sini disebutkan ada dua macam ranting, saudara. Ada ranting yang mandul atau tidak menghasilkan buah, yang akhirnya tidak berguna, dipotong, dibuang, ya, dan dilempar ke dalam api. Nah, siapakah ranting yang mandul yang tidak menghasilkan buah? Yang kemudian akhir hidupnya adalah dibuang, dilempar ke dalam api. Di dalam firman Tuhan penjelasannya di ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, apakah dia orang percaya? Dikatakan dia disebutkan di ayat yang kedua, yang dipotong atau dibuang adalah ranting padaku. Dia orang percaya tetapi gak berbuah. Tidak menghasilkan buah dalam hidupnya. Dia mandul, saudara. Dikatakan ranting itu dipotong dan jadi kering. Kalau ranting menjadi kering, dia pasti tidak ada gunanya. Karena dia tidak bisa menghasilkan buah. Itu sebabnya pada akhir hidupnya dia dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Tetapi ada yang ranting yang berbuah. Penjelasannya ada di ayat 3 sampai dengan yang kelima. Yohanes 15 ayat 3 sampai dengan yang kelima dikatakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 2 dikatakan ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak lagi berbuah. Kita harus tahu keinginan sang pemilik atau pengusaha kebun anggur, yaitu Bapa kita. Dia ingin setiap pohon anggurnya itu menghasilkan buah, dan buahnya itu gak sedikit tapi banyak. Itu keinginan Bapa, saudara. Nah, dikatakan bahwa ranting yang berbuah itu dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ranting itu disiangi, dibersihkan dari benalu-benalu atau tanaman-tanaman yang menjadi penghalang ranting itu lebih banyak lagi berbuah. Nah, ketika ranting itu dibersihkan dengan firman, dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman. Nah, Tuhan itu kasih petunjuk, ranting itu harus tinggal terus
pada pokok anggur. Dibersihkan itu kadang-kadang sakit, saudara. Kadang-kadang gak nyaman. Membuat kita sebagai orang Kristen rasanya patah semangat, putus asa. Gimana ya jadi orang Kristen kok begini-begini saja. Kok tambah menderita, kok tambah tidak ada, rasanya tidak ada yang bisa diharapkan begitu. Saudara, itulah ketika kita dibersihkan kadang sakit. Waktu Tuhan ingin membentuk kita menjadi lebih baik lagi, menjadi ranting yang berbuah lebih banyak lagi. Tuhan ingin membentuk karakter kita, saudara, seperti yang Tuhan mau. Karakter kita menjadi lebih bijak untuk memutuskan segala sesuatu. Kita menjadi lebih sabar, selalu percaya dan yakin pada pertolongan Allah. Kadang kita dibentuk untuk selalu mengandalkan Tuhan, tidak melulu bertanya kepada manusia. Kadang kita dibentuk, karakter kita nggak suka menggerutu lagi, menjadi pribadi yang murah hati. Itu menyakitkan. Itu tidak seperti yang daging kita kehendaki, saudara. Tetapi kalau kita mau dan rela untuk dibersihkan, maka hasilnya buah itu akan menjadi semakin banyak seperti yang Bapa inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti di ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Jangan pernah hidup tanpa firman. Jangan pernah hidup di luar Tuhan. Jangan sebentar-sebentar kita nanya atau minta nasihat kepada orang lain, seolah-olah Tuhan itu tidak pernah menolong hidup kita. Selalu tinggal di dalam Kristus, tetap terhubung setiap waktu dan setiap saat dengan Dia. Jangan pernah terputus dari Kristus. Dan tinggal terus di dalam firman-Nya. Dan janji Tuhan sendiri berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita hidup kita selalu terhubung dengan Kristus, selaras dengan kebenaran firman, sama seperti keinginan Allah, pasti keinginan dan kehendak kita seperti yang Allah juga mau dan kehendaki. Maka Tuhan bilang kita pasti akan menerimanya. Dan ayat penutup di ayat yang ke-8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Hidup kita akan selalu memuliakan Allah dan kita disebut murid-murid Tuhan dan pengikut Kristus yang luar biasa. Diberkatilah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang baru saja kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau pokok anggur yang luar biasa buat kami. Biarlah kami menjadi ranting yang selalu berbuah. Dan ketika kami dibersihkan, kami tidak berontak, kami tidak protes, kami tidak bersungut-sungut. Tetapi kami tetap mengikuti proses Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berbuah lebih banyak. Dan Bapa dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap kekasih Tuhan di dalam aktivitas kami sehari-hari. Biarlah nama Yesus selalu dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.